Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Fitriandini. NIM saya 28920500044. Saya dari program studi manajemen. Saya semester 1. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari Universitas Pancasakti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, aspek hukum dan bisnis. Dosen pengampu saya Bapak Darmawan SEMM. Yang pertama yaitu definisi sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan meningkatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum atau cost efficient and law. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber hukum. Yang pertama ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebab Pancasila mengandung nilai-nilai universal. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jelas-jelas disebutkan Pancasila sumber hukum dari segala sumber hukum, tetapi dalam pasal 6 Pancasila tidak termasuk ke dalam hierarki urutan peraturan hukum Indonesia. Dengan penjelasan di atas, maka bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum atau kajian yuridis sosiologis nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan undang-undang pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu yang kedua, undang-undang, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Boyce, undang-undang itu mempunyai dua arti. Yang pertama itu dalam arti formal, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya atau misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Yang kedua dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk. Yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden, atau pasal 1 angka 3. Selanjutnya kebiasaan atau custom. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Namun demikian tidak semua kebiasaan itu pasti mendukung hukum yang baik dan adil. Oleh sebab itu hukum belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal. Selanjutnya ada jurisprudensi atau keputusan hakim. Jurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim yang lain, sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Selanjutnya traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu, melainkan mengikat pula warga negara dari negara-negara yang berkepentingan. Selanjutnya yang keenam ada perjanjian atau
Koms adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, atau asas pet sunt servanda. Yang ketujuh, pendapat ahli hukum atau doktrin adalah pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi besar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya ada harapan dunia bisnis pada hukum. Yang pertama, dapat mewujudkan karakter dan perilaku kegiatan bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, masuk akal, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh hukum ekonomi. Yang kedua, lebih adil kepada kalangan pembisnis, baik dari pembisnis besar maupun kecil, tanpa melihat siapapun sehingga menghasilkan keputusan yang bisa diterima semua pihak. Yang ketiga, perlindungan berbagai jenis perusahaan, terutama untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang keempat, memastikan mekanisme pasar berfungsi secara efisien dan lancar. Selanjutnya yaitu sumber hukum bisnis. Sumber hukum dagang terkait dengan dasar pembentukan hukum komersial. Sumber-sumber hukum komersial ada dua. Yang pertama, prinsip kontrak adalah kesepakatan antara para pihak sehingga masing-masing pihak mematuhi perjanjian. Yang kedua, prinsip kebebasan kontrak yang menurutnya pelaku bisnis dapat menentukan dan mendefinisikan konten perjanjian yang disepakati. Sementara menurut hukum, sumber-sumber hukum komersial itu ada 4. Yang pertama, hukum perdata termasuk dalam KUH perdata. Yang kedua, hukum publik yang tercantum dalam KUHP atau kejahatan kerah putih. Yang ketiga, hukum komersial tercantum dalam kode komersial KUHD. Dan yang keempat, peraturan lain di luar KUHP perdata dan KUHP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.